Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis dan juga komunikasi, baik yang baru ingin menjalankan bisnisnya, yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Sudah hadir di studio bersama dengan saya, seorang speaker planner, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo Coach Rodi, luar biasa semangat. Yes. Wah, kok balik lagi? Kayaknya yel-yel ya. Oh udah pernah ya? Udah. Oh ya udah nggak apa-apa lah, udah lupa kali. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas salah satu hal yang penting juga, yang biasanya para UMKM itu sering banget melewatkannya, karena banyak kan UMKM itu melihat bahwa mereka bisa melakukan semuanya itu sendiri. Oke. Masih ingat kan kalau istilah dengan namanya CEO bukan Chief Executive Officer tapi Chief Everything Officer. Nah, kali ini dia di dalam tema yang kita angkat yaitu adalah melejit dengan pendampingan. Wow, nah, menyala kakak. Iya, itu sehubungan dengan tugas profesi kita sebagai seorang coach. Oke. Ada lagunya loh Coach itu. Apa tuh? Coach Hutahe. Beda ya. Oke, Coach. Jadi kalau misalnya saya pengen nanya gini, Coach. Kalau misalnya selama ini kan kalau Coach Doni kan bergerak di bidang komunikasi, Yes. ya kan? Kalau saya kan bergerak di bidang bisnis dan juga salesnya. Nah, pertanyaan saya, di bidang apa saja sih sebenarnya yang butuh namanya coach atau namanya butuh pendampingan? Karena kalau namanya disebut dengan coach, orang pikir gini, Coach. Namanya coach itu pasti sepak bola. Iya, kalau menurut pengalaman saya pribadi karena aspeknya komunikasi, hampir semua bidang kehidupan memerlukan komunikasi. Karena ada komunikasinya, maka perlu pendamping atau ahlinya atau pakarnya atau orang yang memahami dan menguasai. Khususnya karena kita bicara tentang bisnis, maka saran saya berguru atau belajarlah dari ahlinya. Nah, karena begini, kan ada yang mengatakan learning by doing. Iya, betul. Belajar sambil menjalani. Betul. Belajar dengan pengalaman. Betul. Ya, tapi pertanyaannya berapa lama lu jalanin? Kalau kita berjalan di jalan yang sesat gimana? Oh, iya. Iya kan? Katanya begini, menyelam sambil minum air katanya. Ya, kelelep namanya tuh. Jadi menurut saya, pilihlah mentor yang tepat. Dalam hal menjalankan aktivitas bisnis, itu ada yang namanya business coach. Nah, business coach ini bisa menjadi seorang mentor. Terus ada yang bilang begini, Coach, tapi kan dia nggak jalani bisnis. Loh, bisnisnya itu ya coaching. Kayak orang bilang sama gue gitu kan, lu mah ngasih tau orang lu pinter, lu bisa ngomong doang. Memang pekerjaan saya bicara. Ya, pinter ngomong itu yang jadi profesi. Itu profesi lah. Tapi terlepas dari itu, pemirsa dimanapun berada, ketika Anda kemudian menjalankan aktivitas bisnis, jangan sampai menghabiskan waktu untuk mempelajari sesuatu yang sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nggak perlu kita masuk di lubang yang sama, kegagalan yang sama kita alami yang orang lain sudah pernah. Betul. Nah, itu sebabnya kita butuh guide dalam kehidupan. Wah, guide ya. Nah, pertanyaannya gini, Coach. Kan kalau misalnya dengan namanya coaching, katanya dengan namanya pendampingan. Kalau coaching itu kan ada suaranya. Apa? Meong. Kucing. Nah, kalau misalnya dengan coaching katanya seharusnya bisnis yang biasa itu bisa jadi melejit katanya. Betul. Nah, cuma kata-kata melejit ini kan orang suka bingung. Melejit itu kayak gimana sih? Melejit itu kan kalau bahasa gaulnya itu kan langsung wus gitu. Jadi yang kalau misalnya orang menjalankan aktivitas bisnis itu membutuhkan waktu sekian tahun, ya, ini dia bisa diakselerasi. Ingat ya pemirsa, akselerasi bukan bypass. Betul. Jadi bukan shortcut. Artinya Anda tetap menjalani tahap demi tahap dalam menjalankan aktivitas bisnis atau usaha Anda, tetapi bisa diakselerate, dipercepat. Misalnya kalau kita di jalan tol di jalan biasa dengan kecepatan 60 km per jam, nah kita melalui jalan tol dengan kecepatan bisa 100 km per jam. Tujuannya sama, sampainya lebih cepat nggak? Sampai lebih cepat. Lebih cepat, tapi tahap demi tahap tetap bisa dilalui sesuai dengan yang seharusnya. Jadi bukan instan. Tapi kita pengen tahu nih, Coach, arti yang sebenarnya dari kata-kata melejit itu apa sih? Nah, itu tanya Coach Roni sendiri. Karena sudah ada di layar besar belakang sudah kita. Ada, ya? Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama berlari katanya. Berlari. Persis yang kata dari Coach Doni ya, dengan cepat atau melonjak dengan cepat. Yang kedua adalah memantul. Ini gue suka juga nih, Coach. Kenapa? Memantul. Karena kadang kita merasa jatuh dalam sebuah peristiwa atau kondisi kehidupan. Padahal sebenarnya ketika kita sedang jatuh, kita berharap
efek pantulnya tuh gede. Wah, itu bukannya ada dalam pacaran ya kalau namanya itu ya? Kalau namanya mantul jatuh bangun. Oh, itu buaya. Kan ada lagunya, Coach. Ada jatuh bangun aku mengejar. Udah ketahuan. Iya, ketahuan angkatan kita ya. Ya. Nah, lanjut Coach. Jadi kalau misalnya beberapa orang kan mengatakan seperti ini, kalau misalnya namanya pendampingan ya, itu katanya cuman untuk bisnis yang udah skala besar aja. Nama skala masih kecil masih bisa kita urusin sendiri, nggak butuh coach. Bener nggak sih kayak gitu, Coach? Saya kurang sependapat dengan statement seperti itu. Orang yang menyatakan pendapat seperti itu, sebagian besar saya yakin belum pernah ketemu dengan bisnis coach yang tepat. Benar. Jadi ini kan soal kayak ketemu jodoh, Coach. Benar. Iya kan? Jadi saya tadi sudah katakan di awal, jangan salah memilih mentor, jangan salah memilih guru. Setuju. Mungkin ketemu sama yang namanya seorang coach, tapi ketika dia pelaku usaha, dia bukan ketemu bisnis coach. Ya dia ketemu coach di bidang sepak bola misalnya. Tidak tepat gitu kan. Jadi bukan coachnya yang salah, tapi orangnya yang tidak tepat sesuai dengan bisnisnya. Jadi kalau menurut saya, mau bisnis itu kecil, mau bisnis itu sudah gede, dia tetap sama-sama memerlukan seorang pendamping. Nah ini yang sering terjadi nih, Coach. Jadi ini juga yang maksudnya kita ingin mengedukasi para pemirsa bahwa di luar sana sebenarnya saya tidak mau menyebutkan siapanya, tetapi banyak yang mengaku-ngaku coach. Jadi karena mereka mengaku-ngaku coach, akhirnya profesi coach itu beberapa belakangan ini mulai dilihat bahwa kayaknya nggak benar kita pakai coach. Tercemar ya gara-gara orang yang ngaku-ngaku Jadi katanya baru tahu sedikit udah langsung ngaku coach. Baru ada usaha sedikit ngaku coach, ya kan? Padahal coach itu tadi seperti dibilang sama Coach Doni, belum tentu dia langsung mempunyai namanya usaha. Betul. Karena coach itu butuh yang namanya kemampuan tersendiri untuk bagaimana cara dia mendampingi supaya orang tahu. Karena yang namanya coach itu melihat titik butanya. Blind spot. Satu yang lagi misalnya Coach Doni harus tahu nih, influencer yang terkenal di luar negeri dan cukup lebih besar banget itu, gede banget followersnya. Tahu nggak siapa? Orangnya berkulit agak hitam. Nah, yang pernah ke Indonesia, pernah ke Jakarta. Bukan, huruf depannya K. Siapa? Kak Doni. Kabilem. Iya. Kabilem. Loh, itu yang nggak pernah ngomong bukan? Iya betul, nggak pernah ngomong ya. Jadi kalau bisa kita lihat ya, di dalam sosial media orang bilang nggak perlu namanya coach. Nah, saya juga baru melihat biografinya dari Kabilem. Ternyata Kabilem itu dari 0 sampai dengan ke 2000 followersnya, memang dia tidak menggunakan apa-apa. Ya. Tetapi akhirnya setelah dia nyampe di followers 2000, dia akhirnya bertemu dengan seorang coach. Bertemu dengan seorang coach, dia meminta untuk dibantu, diledakkan istilahnya. Dilejitkan. Akhirnya setelah dia lagi melihat, bagaimana cara konten-kontennya, akhirnya dia bilang, orang ini pasti bisa meledak. Dan setelah dari situ melejitnya luar biasa, Coach. Dari 2000, 20.000, kejutaan, dan sekarang bisa lihat sudah lebih daripada 100 juta. Karena saya salah satu followernya. Dan itu luar biasa menurut saya dari efek dari seorang bisnis coach-nya. Jadi yang beberapa orang mengatakan, itu nggak ada efeknya. Nah, kadang-kadang yang namanya bisnis coach itu kan membuat melihat titik buta. Nah, kita perlu melihat dulu nih, Coach. Betul. Titik buta apa yang bisa dilihat oleh para bisnis coach ini. Nah, saya sudah siapkan beberapa nih, Coach. Titik buta yang bisa dilihat, berarti nggak buta lagi dong. Karena titik buta itu adalah bagi orangnya. Tapi bagi coach bisa melihat ya. Karena kenapa? Kalau misalnya orang lagi supir truk nih lagi jalan, ya kan. Nah, kan ada beberapa hal yang dia nggak bisa lihat, bagian belakang bagian samping, misalnya. Nah, ini yang dilihat sama si coach, karena coach itu melihat dari keseluruhan. Dari luar, dari sekeliling. Betul. Kita butuh orang lain untuk membantu kita melihat di mana kita tidak bisa melihat titik itu. Luar biasa. Sementara titik sendiri minimal ada 2 loh titik. Apa? 1 titik Puspa, 2 titik Sandora. Iya. Kids zaman now nggak ngerti ya 2 titik yang tadi ya. Iya, betul. Nah, jadi yang pertama nih, Coach, ya, titik buta usaha adalah analisa persaingan dan pasar. Karena cenderungnya kalau para UMKM ketika mereka melihat untuk diri mereka sendiri, mereka cuma melihat bahwa mereka yang paling bagus. Jadi mereka akhirnya tidak bisa objektif, mereka subjektif. Enggak lah, gue punya pasti paling enak. Contoh nih, Coach, ya, kalau orang bikin
makanan, ya, bikin kue. Pasti dia coba enak gak, Coach? Enak. Oh, enak. Apalagi kalau suami disuruh mencicipi kue buatan istri. Wah, itu pasti paling enak. Karena kalau tidak enak, hari itu terakhir dia tidur di dalam. Nah itu ya, titik objektivitasnya jadi tidak ada. Dia butuh coach yang lebih netral untuk bisa memberitahu dia apakah persaingan dia di luar sudah bisa. Nah, yang kedua ya, untuk operasional. Nah, operasional misalnya contoh karena apa nih? Biasanya kalau kita ngerjain, kalau yang namanya business owner ngerjain pasti paling bagus, betul nggak? Paling bagus, paling bener. Ketika dia punya karyawan, pasti ada aja salahnya. Padahal kan bos tidak pernah salah. Iya, bos selalu benar. Nah, Coach Doni, kalau dulu misalnya sebagai seorang atasan nih ya, ngelihat karyawannya ada salah, diapain sama Coach Doni? Dulu, waktu awal-awal, ya saya tegur, saya marahin. Kenapa? Karena tidak sesuai ya? Tidak sesuai, tapi lama-lama kan kita belajar. Dan saya juga dibantu banyak pendamping loh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akhirnya ya kita juga tahu bagaimana cara menghadapi kesalahan orang. Belum tentu atau tidak semua prajurit itu salah. Bisa jadi jenderalnya yang kurang tepat memberikan instruksi. Nah benar. Makanya ada lagi titik buta yang lainnya adalah di manusianya. Manusianya, nah, selain dari keuangannya ya, di SDM. Karena kenapa tadi betul yang dibilang sama Coach Doni. Ya, jadi kalau misalnya dibilang, oh jenderalnya belum menguasai, tapi dia udah jadi leader. Nah, itu kan bisa jadi masalah. Karena bapaknya kan jenderal bintang 5. Itu dia. Dan yang terakhir nih Coach ya, walaupun di sini yang ketiga, yaitu adalah keuangan. Kenapa? Kalau namanya seorang pebisnis, apalagi rekeningnya baru satu, ada uang masuk, transferan, ya kan? Dianggap semua uangnya, betul nggak? Iya, betul. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ini kejadian juga sama kontraktor. Dipakai buat pribadi, wah uangnya lagi banyak nih. Padahal uang buat operasional usaha. Jadi kantong kiri, kantong kanan sama ya. Akhirnya udah beli TV, beli apa, pas waktu lagi mau beli bahan, dia kebingungan dari mana bahannya, akhirnya tidak ada. Ada, apa pinjol. Jangan ya, jangan. Ngeri juga ya. Nah, jadi itu adalah beberapa titik usaha yang nanti ke depannya kita akan bahas lebih mendalam lagi Coach, tentang titik usaha tersebut. Nah, makanya kalau misalnya Anda pengen lebih tahu lebih banyak lagi tentang titik usaha, titik butanya ini, Anda jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali lagi. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai bisnis dari pendamping yang melejit dengan pendampingan. Tetapi sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan masyarakat berikut ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Irwanda, izin bertanya, apakah pendampingan pasti akan meningkatkan bisnis dari pengusaha? Itu saja, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Novrian Laila, izin bertanya, apakah pendampingan lebih efektif dari orang yang berada dalam perusahaan dibandingkan eksternal? Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Juita, saya izin bertanya, berapa lama jangka waktu pendampingan usaha yang efektif? Seperti itu, terima kasih. Oke pemirsa, nah, jadi Coach Doni tadi ada beberapa yang menanyakan dan juga kita harus bisa menjawab nih katanya. Terutama Coach Doni yang menjawab ya. Jangan saya dong, Coach Doni juga. Oke. Yang pertama nih ya, yang mau kita bahas dan kita diskusikan. Apakah pendampingan pasti akan meningkatkan bisnis dari pengusaha? Bisa gak meningkatkan bisnis? Ya, kalau pertanyaannya pasti, ya kan? Nah, ini kata-katanya mesti digaris bawah. Berat ini. Tidak ada yang pasti, apalagi dalam bisnis. Benar. Ya, tetapi kemungkinan peluang besar itu bisa memengaruhi usaha tersebut kalau ada pendampingan bisnis dari seorang bisnis coach. Ya, tapi pasti atau tidak, saya tidak jamin. Belum tentu
ya. Nah, kalau misalnya gini Coach, jadi kalau misalnya Coach Doni kan di bidang komunikasi, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang yang, misalkan ada para pebisnis nih, yang ingin didampingi untuk bisa berkomunikasi, khususnya untuk mereka ketika melakukan pitching kepada investor. Nah, bisa. Kira-kira apakah mereka pasti akan, ini sama nih, pasti berhasil nggak untuk dapetin dari Belum investor? tentu juga. Padahal udah belajar loh katanya. Apakah dijalani semua apa yang disampaikan oleh coachnya? Kemudian apakah dia yakin dengan apa yang dia sampaikan, ya kan? Dan yang paling terakhir, bisnis itu kan contohnya nih misalnya kalau kita mencari investor, ini kan seperti ketemu jodoh, cocok-cocokan. Kalau tidak deal, tidak setuju, bukan berarti bisnisnya jelek. Investornya aja yang mungkin kurang cocok, kurang sesuai dengan dia. Jadi bukan cuma masalah kompetensi aja kan? Banyak faktor. Makanya tugas seorang bisnis coach di situ untuk mendampingi, mengawal dan membuat pelaku usaha ini bisa melihat dari berbagai aspek. Ini juga yang ingin saya sampaikan. Jadi ada beberapa juga klien yang nanya ya. Jadi apakah dengan coaching pasti akan naik? Nah, ini sesuatu statement yang berbahaya. Danger banget. Sama seperti orang mengatakan ikuti program ini dijamin dalam waktu 3 hari langsung jadi ahli dalam bidang komunikasi. Wah, itu makanya bahaya. Sorry ya. Jadi kalau yang ini juga bersama dengan para partner juga di bidang coaching, ya mereka juga bilang seperti ini. Kalau di dalam perusahaan yang sudah stabil, yang sudah firm, mereka sudah ada punya sistem, ada nggak peningkatan yang bisa dilakukan? Ada pasti. Tapi pasti peningkatan itu membawa efeknya lebih kecil dibandingkan dengan satu perusahaan yang awalnya masih belum tertata, yang masih berantakan. Jadi satu hal kecil aja itu akan membawa suatu perubahan yang besar. Jadi kalau misalnya para UMKM bilangnya bahwa mereka tidak butuh coach, justru mereka butuh banget. Karena kenapa? Mereka masih banyak sekali yang berantakan. Contoh, bagaimana cara pengemasan yang baik? Dirubah sedikit aja. Itu efeknya naik 2 kali lipat. Iya kan? Hanya menggeser sesuatu ya. Menggeser sesuatu juga akan bisa membuat penjualan itu bisa naiknya beberapa kali lipat. Justru disitulah peran dari seorang coachnya. Justru kalau perusahaan yang besar mereka butuh nggak untuk namanya coach? Justru itu mereka juga tidak tahu lagi, karena mereka sudah tutupi kekurangan-kekurangannya. Makanya mereka akhirnya melakukan apa dengan coach? Kita teliti satu demi satu, walaupun perubahannya tidak banyak, tapi ada yang menutupi kekurangan-kekurangannya. Yang penting harus ada indikator pengukuran. Jadi kita tahu mulainya di mana, sampai di mana, dan targetnya kemana. Itu biar fair, ya kan? Karena kalau mengikuti soal perasaan, tiap orang bisa beda-beda. Perasaan saya sih udah baik-baik aja. Perasaan saya sih market suka dengan produk kita, belum tentu. Betul, karena cuma feeling ya. Yang berikutnya nih ditanyakan seperti ini, masih nyambung dengan relate yang pertama. Apakah pendampingan lebih efektif coach? Orang yang misalnya mau belajar komunikasi, lebih efektif nggak didampingi dengan orang yang berada dalam perusahaan dibandingkan eksternal? Contoh begini coach, saya ada dalam perusahaan, Coach Doni nih ada dalam suatu perusahaannya. Lebih efektif mana? Sebagai seorang atasan kasih tahu atau butuh coach dari eksternal? Gimana mungkin kita bisa melihat blank spot, blind spot, kalau kita dalam perahu itu. Nah, ini yang kadang-kadang kan begini, Coach. Kan harus dari luar perahu kita ngelihatnya. Ini bukan karena profesi supaya dibayar dari luar, bukan. Enggak ya. Jadi kalau misalnya halus. Kalau misalnya orang di dalam perusahaan, kan Coach Doni pernah di dalam perusahaan dengan di luar perusahaan. Ketika membantu mendampingi seseorang, mana yang jauh lebih mudah, Coach, menurut dari Coach Doni? Maksudnya? Kalau misalnya di dalam perusahaan sebagai seorang atasan, kita mendampingi supaya dia bisa jadi lebih baik lagi. Dibandingkan jadi seorang coach dari luar di hire. Mana yang kelihatan signifikan perbedaannya kalau dari Coach Doni? Kalau pengalaman saya dari luar. Dari luar, kenapa? Iya, karena kan istilahnya kalau kita orang dalam atau dari dalam kan kita sudah kenal orangnya. Jadi kadang tanda petiknya kita mau nembak ke sono kan kayak main biliar. Kan Coach Roni kan pinter biliar. Kita sasarannya ke sono tapi nembaknya ke sini. Iya kan? Atau kalau kita mau negur orang, pinjem mulut orang lain. Betul, biar itu. orang tidak
tersinggung. Nah, betul. Tersinggungnya sama kita. Kan memang kita dibayar untuk jadi sasaran ketersinggungan orang. Sasaran tembaknya ya. Nah, jadi itu yang salah satu yang ingin diangkat betul, Coach. Jadi kadang-kadang kalau dari dalam, bukannya karena orang dalam itu nggak bisa. Bisa. Orang yang dalam bisa jadi dia udah punya sertifikasi kompetensi sebagai seorang coach ya. Bisa jadi dia mungkin lebih tinggi daripada seorang coach juga. Tetapi kadang-kadang orang dalam, siapa sih katanya lu juga sama kayak gua kan. Apalagi kalau misalnya udah tahu kartu asnya kan. Lu juga itu kan suka ngabisin galon kan. Apalagi kalau yang ngomongnya atasan bilang, lu cuma karena kepentingan kan. Nah, ini yang akan berbeda ketika ada orang dari luar yang berbicara. Makanya lebih efektif nggak? Sejauh ini, selama pengalaman saya, itu jauh lebih efektif. Karena orang dalam biasanya lebih tidak didengar. Betul, Coach. Yang ketiga nih, Coach ya. Berapa lama jangka waktu pendampingan usaha? Nah, kalau misalnya usaha mungkin ke saya ya. Kalau untuk dari komunikasi, berapa lama sih orang bisa menjadi jago untuk pitching aja, Coach? Ya, makanya kita harus bedah kasusnya dulu. Jadi setiap kasus itu kan berbeda-beda, maka obatnya pun berbeda-beda. Orang sakit kepala, tentu obatnya obat sakit kepala. Kalau dikasih obat sakit gigi, mungkin sakit kepalanya rasa sakitnya hilang, tapi tidak menyembuhkan akar persoalannya. Jadi walaupun sama-sama seorang pengusaha, tapi bisa beda kemampuannya. Beda, karena karakter orang, gaya komunikasi orang kan berbeda-beda. Jadi daya dorong, daya desak, daya penyampaian sebuah konsep atau presentasi itu tentu berbeda-beda. Jadi kita harus tentukan dulu, kita mapping dulu, kemudian kita tentukan skala ukurnya, indikatornya apa, targetnya apa, baru kita buat rumusan atau apa istilahnya, obatnya apa? Kita bikin formula khusus formulanya apa? Mau bilang formula aja susah. Belum ngopi. Resep. Silakan. Sebentar, kopi dulu. Nah, jadi kalau misalnya tadi dibilang udah pakai formula, udah pakai resep ya, udah pakai resep ya, Coach ya. Sebenarnya bayangkan ya, pemirsa, dari segi komunikasi aja ada indikator. Betul ya. Apalagi usaha yang jelas-jelas butuh angka. Ya kan, pasti akan banyak sekali indikator-indikator yang harus dipenuhi. Indikator tahu nggak siapa? Apa tuh? Sepupunya Indi Barens. Saya nggak tahu tuh. Nggak kenal. Pura-pura. Nggak mau dibilang tua pemirsa. Nah, jadi kalau misalnya berapa lama pendampingan usaha itu harus dilakukan, sebenarnya sama kayak Coach Doni. Setiap orang, setiap usaha itu unik ya. Ada usaha, wah dia benar-benar berantakan banget. Walaupun unik pasti orang Minang. Oh iya, karena unik dan udah. Uni itu. Oke, jangan bapak-bapak lanjut. Nah, jadi kalau dia ternyata walaupun sudah besar tapi dalamnya berantakan, dia sendiri yang maintain, nah artinya dia butuh lebih lama. Tapi kalau dia sudah tertata, sudah ada SOP, mungkin dia akan lebih sebentar dan mungkin akan lebih sedikit yang kita harus bereskan. Tetapi kalau misalnya sebagai seorang coach tadi, apalagi kalau Coach Dodi sebagai seorang coach untuk komunikasi, ada dong cara-caranya kita berbicara kepada coach kita. Ya ada dong strateginya. Kayak gimana coach yang enak kita nyampeinnya? Ada dong, ada nggak ya? Ada dong, adain deh. Ada deh. Oke, kita tanyakan pada layar besar di belakang saya ini. Jadi saya punya 3 tips atau 3 strategi komunikasi coach ya. Ini 3 tips bukan karena 3 menit kan? Kebetulan iya. Jadi 1 tips 1 menit ya. Yang pertama pemirsa, active listening. Nah, begini, seorang coach itu harus banyak mendengarkan dulu sebelum berbicara. Betul. Jangan Anda jadi coach ya, atau coachee yang kemudian menunjuk coach, dia lebih banyak mendengarkan coachnya bicara. Padahal coach itu kan sebenarnya membantu mengarahkan. Betul. Melihat si pelaku, membuat dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Iya kan? Jadi yang pertama, dia harus active learning. Dia banyak mendengar dulu. Karena sambil mendengar, dia melakukan pemetaan masalah. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, powerful questioning. Waduh. Jadi seorang coach yang baik itu mampu melempar sebuah pertanyaan yang bisa menggugah masalah dari yang dialami oleh seorang coachee. Jadi pertanyaan harus nampol gitu ya. Nampol gitu kan. Jadi pertanyaan pun itu sebenarnya adalah memancing si coachee-nya itu untuk menemukan solusi. Jadi solusi itu bisa datang dari coachee sendiri. Iya, betul. Jadi pelaku bisnis itu sendiri gitu kan. Jadi sebutkan atau buatlah sebuah pertanyaan yang kuat atau powerful. Dan yang ketiga, nah seorang bisnis coach yang baik itu mampu mengarahkan pelaku usaha atau coachee-nya itu untuk mengubah pola pikirnya atau reframing ya dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai statement atau dengan berbagai stimulan yang membuat si
pelaku usaha itu bisa menemukan jawabannya sendiri. Ya kan? Jadi jawabannya itu sebenarnya diarahkan, tapi muncul dari si coachingnya itu sendiri. Jadi tadinya bisa, aduh kayaknya nggak bisa nih, produk gue ini kayaknya nggak bisa laku di pasaran. Ya kan? Dibantu, diarahkan untuk mengubah sudut pandangnya. Kenapa? Mungkin dia melihat dari depan, tidak visible. Tapi diajak ke belakang dulu. Wow, ternyata dari sini oke, gitu. Nah, itu salah satu tugas dari seorang business coach dari aspek komunikasi. Wow, jadi memang walaupun misalkan itu jawabannya dari si coach, jangan Anda merasa, wah berarti saya rugi dong, saya bayar coach. Ngapain saya butuh seorang coach gitu kan? Jawaban saya yang jawab sendiri. Tapi kalau tidak dipancing seperti itu, tidak akan keluar. Makanya ada aspek trigger, ya kan, yang memicu itu biasanya dari orang luar. Iya, nah itu makanya tadi dibilang sama Coach Doni bahwa yang kedua, powerful question, itulah yang membedakan dari seorang coach biasa dengan coach-coach yang masih amatiran, bahkan yang ngaku-ngaku coach. Nah, nanti kita akan lebih banyak lagi menggali tentang bagaimana fungsi dari coach ini. Jangan kemana-mana pemirsa, Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai coach, pendampingan, dan juga usaha. Karena kalau yang namanya coach itu harus bisa men-trigger, kata Coach Doni tadi ya, bagaimana si coachingnya ini bisa melihat titik buta dan menemukan solusinya. Hal ini bukan berarti seorang coach itu tidak tahu jawabannya. Tujuan dari seorang coach itu adalah membantu para coachingnya ini untuk bisa berpikir secara mandiri. Karena inilah yang membedakan antara coach juga dengan mentor. Karena kalau mentor, dia akan memberikan langsung solusinya. Sehingga orang tersebut nanti lama-kelamaan akan bergantung dengan si mentornya ini. Sedangkan coach justru ini sangat berbeda. Kenapa coach itu jauh lebih mahal? Karena dia membantu si coach ini untuk bisa berpikir nantinya secara mandiri. Nah, itu tugas dari fungsi seorang coach. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan Eyang Doni untuk memberikan petuah-petuah ya, di dalam segmen ini. Cucu tuh dimanapun berada, enak banget sih Eyang gitu kan. Oh iya. AA gitu loh. Oh iya. Oke, tips. Oh, bukan tips ya. Tips itu kan di segmen terakhir. Quotes of the day. Pemirsa, kita lihat pada layar besar di belakang saya. Pendamping yang baik tidak akan berusaha menjadi pilot. Wah, maksudnya gimana tuh jadi pilot? Ya, lu pilot. Ya, lu pendamping. Jangan pendamping berusaha merebut kemudi. Ya kan? Nah, seorang business coach yang keren ya, dia tetap menyerahkan kendali kekuasaan operasional bisnis itu kepada pelaku usaha itu. Ya kan? Dia tidak mengambil alih. Dia duduk di sebelahnya untuk memberikan pendampingan. Nah, jadi jangan ada, karena saya melihat di beberapa tempat ya coach ada yang coach-coachan gitu kan ya, coach-coach hotahai ya kan. Dia malah akhirnya jadi pelaku. Ah, itu dia. Ya kan? Akhirnya kemudian ada konflik, komunikasinya juga kurang baik gitu kan. Akhirnya malah berantakan, tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu saran saya jangan. Dan bagi Anda pelaku usaha, Anda bisa menilai seorang pendamping itu baik atau tidak. Lihatlah contohnya dari Coach of the Day hari ini. Kalau dia kemudian berambisi atau dia intervensi terlalu jauh, bahkan sampai dia menjadi pilot dari perusahaan Anda, saran saya, waspadalah. Waspadalah. Mengerikan. Saya ada contohnya itu, Coach. Jadi ini memang benar-benar terjadi dari salah satu coach yang menurut saya ya mungkin dia baru belajar juga. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya bagi coachinya. Jadi hati-hati bagi coach di luar sana pemirsa. Kalau Anda cuma cari yang murah, akibatnya Anda tanggung sendiri. Jadi apa yang dilakukan si coachnya ini? Jadi ketika dia mengcoaching dari satu bisnis ini, dilihat ternyata bisnisnya ini sulit sekali untuk berkembang. Ya, ketika sulit sekali untuk berkembang, bukan berarti sulit berkembang ini tidak dapat dikembangkan. Kalau sulit sekali kan sulitnya cuma sekali. Kalau sulitnya berkali-kali. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Mereka belum bisa melihat titik butanya, ya kan? Si coach ini belum bisa dapat memancing bagian
bagian mana yang harus dibenahi. Oke. Akhirnya karena coach itu kebingungan, akhirnya apa yang terjadi? Dia memberikan saran kepada coachnya. Jadi apa yang diberikan sarannya? Tutup saja bisnisnya. Benar, dan ini kejadian. Ada ya? Ada, Ditutup? bisnisnya. Ditutup akhirnya. Dia maksudnya suruh tutup dan ganti usaha atau gimana? Iya, tutup suruh ganti usaha. Dan ini kan berbahaya karena ketika dia tutup pasti ada kerugian. Siapa yang nanggung kerugiannya? Pasti si coachnya kan, si pebisnisnya. Nah hati-hati, coach ini mau nanggung nggak untuk kerugian usaha? Enggak kan? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dia bikin usaha yang lain juga nggak bisa, bikin usaha tersebut akhirnya ditutup, akhirnya dia menyalahkan apa? Ternyata ada orang yang bikin usaha sejenis dan akhirnya berhasil. Sukses. Akhirnya apa yang terjadi? Coachnya disalah-salahin. Oh. Jadi harusnya bisa benar. Ini kan harusnya cuma tinggal diginin doang aja, harusnya bisa jadi beres kan. Nah makanya ini saya bilang, hati-hatilah di dalam memilih coach. Nah, kebanyakan di luar sana ya, masih belum bosen-bosennya. Mereka selalu berpikir baik, cost oriented. Artinya apa? Coach yang itu cuma harga sekian, yang ini cuma harga sekian. Gua pilih coach sebelah deh, katanya. Kenapa? Karena coach sebelah lebih murah, katanya. Tapi ingat ya, martabak spesial sama martabak biasa pasti beda. Satu, harganya beda. Kenapa? Karena kualitasnya beda. Kenapa kualitasnya beda? Karena bahan bakunya pasti berbeda dan prosesnya juga berbeda. Serta yang paling penting, kemasan kan juga penting kan? Itu berbeda. Silakan Anda memilih dan memilah sesuai kebutuhan. Satu lagi nih coach ya, yang soal tentang namanya coach, katanya kalau coach itu banyaknya nanya-nanya doang, ya kan? Jadi bukan coach sudah dibayar kerjanya nanya malah ya. Nanya mulu, gue butuh jawaban tapi gue ditanyain, bikin pala pecah. Nah, yang bikin pala pecah kenapa? Karena questionnya yang salah. Contoh misalnya kayak gini, coach saya ada masalah di dalam penjualan. Kenapa omset saya nggak naik-naik? Terus coachnya bilang kayak gimana? Dia nanyanya, ya menurut kamu kenapa? Dijawab sama coachnya, menurut Ngana. Mungkin dia sopan, tapi kalau bisa dia tidak tahu. Kalau gue tahu, gue nggak usah ayat. Digantilah pertanyaannya, digantilah diksinya, digantilah kata-katanya menjadi powerful question. Ya, karena pertanyaan itu bisa memengaruhi jawaban dan jawaban itu bisa memengaruhi aksi dari seorang coach. Gitu. Nah, jadi seharusnya ini yang dilakukan sama coach amatir ya. Jadi mereka langsung bertanya, menurut Anda bagaimana? Seharusnya yang dilakukan sama coach adalah menggalinya terlebih dahulu. Ya, jadi ketika dibilang penjualan, sisi mana dari penjualan yang Anda lihat turun. Itu dulu yang dilihat. Jangan memberikan opini langsung. Disitulah pentingnya alat bantu ya. Misalnya ketika dalam diskusi itu kemudian dia ada whiteboard atau flip chart di situ. Yuk kita analisa sama-sama. Apa saja sih menurut kamu atau menurut Anda yang membuat penjualannya menurun? 1, 2, 3. Ini kenapa begini? Itu kenapa begitu gitu kan? Kita coba ulas satu persatu. Itu kan pertanyaan juga pemirsa, tapi diubah pendekatannya, diksinya dan gaya penyampaiannya. Dan ada lagi satu hal yang menarik di coach ya, ketika saya melakukan pendampingan ya. Jadi ketika dia bilang semua sama nggak masalahnya? Sama masalahnya. Itu udah ada di mana? Di sales, di omset ya. Tetapi ada satu yang menarik. Ketika sudah kita ulas, kita udah cari, kita udah gali masalahnya ada di mana? Ternyata masalahnya ada di waktu jual. Timingnya. Timing untuk jualnya. Jadi timing untuk jual itu yang akhirnya kita geser aja timingnya, malah penjualannya naik berkali-kali lipat. Nah, jadi satu hal di sini ya, ketika Anda ketemu dengan coach yang benar, Anda ketahui bagaimana cara untuk membereskannya. Tapi ketika Anda ketemu coach yang cuma sekedar hanya murah, akhirnya Anda yang pusing sendiri. Karena akhirnya ditanya, ya menurut Anda kenapa? Gua juga nggak tahu. Akhirnya sama-sama bingung. Akhirnya kayak gimana? Usahanya ditutup. Nah, makanya saya ada satu quotes of the day hari ini. Nah, kali silakan ini Mbah. Langsung balas dendam. Tadi Eyang, sekarang Mbah. Quotes dari saya. Kunci sukses dari pendampingan usaha adalah kolaborasi harmonis antara yang mendampingi dengan yang didampingi. Artinya kayak gimana nih? Jadi kalau seorang coach dan coachee itu adalah hubungan jangka panjang coach. Jadi seperti orang yang layaknya menikah, berarti harus ada chemistry. Nah, saya kayak gini coach. Kalau misalnya dengan coachee saya akan tes dulu. Coba bayangkan ya, kalau kita ngelihat dia aja, contoh ya dalam ekstrimnya saya bilang udah enek misalnya. Dia lihat kita juga kebalikan, udah enek juga. Nah, padahal nilai kontraknya gede ya. Nilai kontrak gede, tapi gimana kita mau jalanin ya? Nggak bakalan bisa. Nggak bakal bisa. Mau kontraknya nilai miliaran, tapi kita jalannya udah nggak enak. Kita nggak bisa berpikir secara objektif, nggak bakal bisa. Apalagi dalam aspek komunikasi nih, pemirsa. Communication is an art. Seni. Betul. Apalagi ketika kita mendampingi seseorang dan kita setiap hari berkomunikasi dengan dia,
kalau tanpa seni, tanpa hati, ya kan? Tanpa emang kuat gitu kan jalanin coaching selama pendampingan dengan pelaku usaha itu. Iya. Nah, makanya ada satu hal nih coach ya, yang setiap kali kalau orang mengatakan ini pasti saya tolak. Apa itu? Kan? Jadi misalnya kenapa Anda mau coaching? Ya kan? Saya pengen tes aja kira-kira coaching itu bisa berlaku atau enggak. Ngetes artinya. Ngetes. Ya. Kalau dia cuma motivasi untuk ngetes, artinya dia tidak punya kemauan dan motivasi untuk mau menjalankan. Saya akan tes yang kedua. Oke, kalau misalnya saya berikan PR, saya berikan itu, saya minta data-data, apakah Anda mau memberikannya dulu? Enggak. Nah, kan dia bilang lagi ya tergantung Anda bisa atau kagak. Kalau Anda nggak bisa tahu masalahnya, ngapain saya kasih gitu? Ngapain saya kasih juga? Oke. Nah, artinya orang tersebut tidak cocok untuk menjadi coach. Buat apa ya? Setiap orang itu butuh namanya coach dan coach butuh namanya hubungan yang harmonis. Tapi ada juga yang dimanfaatkan begini coach. Jadi kita melakukan sesuatu yang adil ya. Yang satu lagi dimanfaatkan gimana? Coachnya terlalu percaya sama coach. Ya terlalu percaya, semuanya dikasih, padahal coachnya juga nggak ngerti. Iya, padahal kalau urusan terlalu percaya itu cuma satu ya, pada Tuhan. Benar, kalau itu nggak bisa dibantah. Ya kan, nah, ketika dia percaya banget sama si coachnya, tetapi si coachnya ini sebenarnya tidak kompeten di sana. Nah ini juga jadi masalah. Jadi kadang-kadang ya, orang melihat dari coach itu bukan hanya dari segi merek aja. Jangan lihat dari segi merek. Tapi lihatlah dari segi kemampuan. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menggali, bagaimana cara dia mengarahkan. That's coach. Jadi kalau cuma Anda melihat, oh ini saya kenal perusahaannya bagus, perusahaannya viral, perusahaannya orangnya yang banyak sering ngomong, saya sering lihat. Hati-hati, karena di dalamnya belum tentu seindah yang terlihat. Nah inilah yang jadi saya pengen melihat. Nah saya pengen tahu nih coach ya. Agak bikin deg-degan juga ya. Kalau misalnya coach Sony ini di bidang komunikasi, banyaknya yang cuma kelihatan ya. Bagusnya di luar, tapi di dalamnya ternyata banyak sekali. Tapi saya juga mengingatkan bahwa kulit, kemasan atau cover itu juga penting. Karena itu mencerminkan sebuah image citra isinya. Sebaiknya luarnya itu mencerminkan isi. Karena ketika luar tidak mencerminkan isi, orang akan terpukul sekali. Setelah itu, bye. Dan hati-hati, ya kan? Ketika ada sesuatu yang negatif, lebih cepat beritanya menyebar kemana-mana, ya kan? Jadi itu juga pencitraan yang jelek kalau menurut saya. Jadi kemasan itu penting, luarnya itu juga penting menurut saya, tapi dia harus mencerminkan isi. Nah, jadi Anda jangan dalam tanda petik kemudian fokus pada kemasan atau luarnya sampai menipu coach Anda. Ya, atau seorang coach juga harus mampu melihat bukan cuma luarnya, tapi bagaimana menelisik di dalamnya. Nah nanti ya mungkin ya. Kapan? Setelah segmen berikutnya. Kirain nanti. Saya akan memberitahukan tipu muslihat yang biasa dilakukan coach. Tipu-tipu dunia ini tipu-tipu. Anda jangan kemana-mana. Saya akan bocorkan mungkin bagi beberapa coach tidak akan suka. Saya juga nggak akan bisa kemana-mana coach. Kan masih ada 2 segmen. Dan saya akan menceritakan sesuatu hal bagaimana seorang coach yang baik. Terima kasih. Langsung ya. Bukan saya. Belum tentu. Bukan saya bilang enggak ya. Makanya Anda jangan kemana pemirsa. Masih tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perjulitan kita. Bukan, maaf ya, bukan perjulitan ya. Jadi bagaimana perbincangan kita mengenai dari para coach ini. Bukan perjulitan, perlejitan. Kan untuk melejitkan bisnis. Bukannya cuma kue yang bisa legit. Bapak-bapak. Legit. Kan ada kuenya lapis legit kan? Iya, lapis legit. Ya. Nah jadi saya sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa saya akan bilang beberapa yang dilakukan tipu muslihat para bisnis coach ya. Jadi yang pertama yang mereka lakukan adalah
bagaimana memperbaiki namanya kemasan. Ya, jadi kemasan yang bagaimana harus dilihat. Pertama dari segi penampilan. Ya, apakah itu salah? Tidak. Ya, tetapi kalau hanya dari segi kemasan, maka itu juga akan menambah masalah nanti ke depannya. Yang kedua, makanya bagaimana cara mereka melakukannya? Mereka selalu melakukan namanya flexing. Mereka juga melakukan sesuatu yang istilahnya apa ya? Mengundang orang lain bahwa berpikir bahwa mereka itu adalah mahal, ya. Dan bukan dilihat dari segi isinya, tapi dari segi penampilan. Kayaknya coach ini udah punya ini, punya itu. Wah, ini kayaknya udah berbobot banget, ya kan? Dan ini akhirnya bermasalah. Yang ketiga, menipu portofolio. Nah, ini juga sesuatu hal yang sesuatu yang berbahaya banget lah yang dilakukan karena ujung-ujungnya nanti bisa ketahuan. Tetapi yang saya heran nih pemirsa ya, bahwa ketika mereka gagal dengan coach tersebut, mereka tidak berani untuk mengutarakannya kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena mereka malu ya bahwa mereka pernah ikut dan akhirnya tertipu. Nah, ini juga mengundang masalah. Akhirnya yang membuat profesi coach itu dianggap malah kurang ya untuk segi kompetensinya. Nah, di segmen ini adalah segmen yang harusnya Anda tunggu-tunggu karena segmen ini adalah segmen tips dan trik. Nah, dimulai kita segmen tips dan trik supaya tidak ketinggalan. Coach Doni akan memulai terlebih dahulu. Silakan Coach. Ya, jadi saya pergi dulu nih. Oh iya dong. Benar. Pergi maksudnya memberitahukan. Pergi ke layar belakang. Iya. Oke, tips komunikasi dalam topik kita kali ini, bagaimana seorang pelaku usaha dan seorang pendamping bisnis atau business coach itu bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Ada 3. Episode ini saya suka 3-3 ya. Iya, kenapa 3? Biasa 2. Iya, 3 aja deh. Oke. Kan nanti episode yang lain kita cari angka yang lain gitu kan. Satu, yang pertama dulu dong Coach. 1, ketuhanan yang bukan. Rapport building. Membangun rapport itu ikatan lah ya, bonding, membangun komunikasi yang bukan baik. Bukan nilai-nilai itu biasanya. Ya, itu juga. Ya, udah terima rapor belum? Belum. Ya, bolosnya banyak ya. Nanti orang tua suruh datang ya. Nah, tuh saya lupa kan jadi apa? Rapor. Yang pertama itu adalah seorang bisnis coach dan coachee itu harus punya hubungan komunikasi yang baik. Wow. Karena itu dia bisa membangun dan membuka sebuah hubungan dengan empati. Oh, berarti harus pacaran gitu Coach. Kan hubungan. Empati itu setelah empati ada 5T, 6T. Ya, suka-suka Coach Roni lah ya. Gitu. Artinya apa? Karena tidak mungkin sebuah komunikasi bisnis itu bisa sukses, berjalan, kalau dia tidak membangun chemistry. Itu tadi betul ya. Chemistry itu dibangun dengan membuat sebuah komunikasi yang empati tadi, ya kan? Jadi mungkin memang ada masalah dalam usaha yang dijalankan oleh seorang pelaku usaha tadi. Nah, seorang business coach atau pendamping usaha harus prasangka baik dulu, ya kan? Jangan langsung menjudge karena dia bukan hakim. Jangan langsung memberikan penilaian secara cepat di awal gitu kan. Nah, yang berikutnya dari seorang coach juga, dia harus punya prasangka baik kepada pendampingnya. Kenapa? Jangan nanti saya cuma mau ngetes doang, saya cuma mau nguji doang. Kalau kayak gini kayaknya kurang bagus gitu kan. Baru mulai. Ya kan? Nah, jadi sabar ya. Sabar, nikmati prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya sandwich feedback. Maksudnya? Artinya kalau Coach Roni kan makan sandwich itu kan ada beberapa lapis kan? Ya. Berapa lapis? 3 lapis. Ratusan. Beda dong. Itu salah satu strategi komunikasi efektif ya. Sampai kita ingat iklan itu. Jadi yang pertama kita harus mulai dengan kalimat atau prasangka positif dulu. Ya, misalnya Coach Roni jadi coach saya, ada masalah apa? Ya saya harus apresiasi dulu dong. Ya, Anda harus diapresiasi karena sudah berusaha menjalankan bisnis, ya kan? Tidak semua orang jadi pelaku usaha loh. Ketika banyak orang yang kemudian berusaha untuk mencari pekerjaan, Anda memulai dengan usaha. Ya memang tidak langsung berhasil gitu kan. Ya kita berikan apresiasi dulu. Nah, kemudian lapis kedua kita buka. Nah, harus ngopi. Oh iya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang pelaku usaha nih Coach, saya pengen tahu nih. Namanya orang yang melakukan kejahatan juga mereka melakukan usaha. Iya, usahanya di bidang kejahatan. Tapi jangan, ya kan? Nah, masuk ke lapisan kedua, kita kemudian petakan masalahnya. Ya kan? Jadi masalahnya itu dibagi dari masalah utama yang besar, yang krusial dulu, kemudian masalah-masalah kecil lainnya. Nah, lapis yang ketiga, baru kita memberikan masukan dan saran berdasarkan lapisan kedua tadi, ya kan? Jadi bertahap, nggak langsung datang. Coach juga langsung bilang, aduh coach, gua udah pusing nih, sakit kepala. Tutup aja apa?
Ya kan? Bubar aja Pak. Ya, ngapain lu pakai coach gitu kan? Iya. Ada sih coach yang model kayak gitu ya. Jadi modelnya gini, sewaktu lagi orang datang dan tiba-tiba dia punya masalah, oke, saya tahu dia udah punya masalah, saya udah tahu masalah kamu, lebih baik kamu tutup. Tapi itu bukan namanya coach, itu namanya dukun. Iya, dukun. Ya, dukun dengan label coach. Ya kan? Jadi itu 3 hal. Oh, satu lagi saya lupa. Yang ketiga, komitmen and follow up. Artinya apa? Anda berdua, baik coach ataupun coachee, Anda sebagai pelaku usaha dalam hal ini, saya minta Anda untuk membuat komitmen. Dan yang paling penting, komitmen itu harus tertulis. Tertulis bukan seperti janji ya, saya berjanji, enggak ya, bikin aja perencanaan bersama. Meterai? Harus pakai? Ya, kalau Anda sudah percaya, saya rasa tidak perlu ya. Tapi kan ini menyangkut soal bisnis, jadi Anda bikin planningnya, Anda bikin perubahan-perubahan apa yang Anda inginkan, Anda targetkan, tulis, sepakati bersama. Nah, itulah tugas pendamping Anda nanti untuk mengawal Anda, dilalui nggak satu persatu. Ya, karena kalau Anda sudah buat komitmen, Anda harus follow up. Contoh, banyak orang berkomitmen tapi tidak di follow up. Contoh, saya bikin jadwal, besok bangun subuh jogging. Komitmennya ada, kuat sampai tengah malam, ternyata sibuk nonton Netflix. Akhirnya bangun kesiangan, udahlah besok aja. Tidak di follow up. Iya, itu dia jadi masalah ya. Nah, jadi komitmen penting, tapi jauh lebih penting bagaimana menjalankan komitmen itu. Wah, super sekali. Supernya 2 kali, pemirsa. Oke, saya tidak mau ketinggalan. Saya sudah menyiapkan beberapa tips bisnis untuk para pemirsa ya. Jadi yang pertama adalah perjelas pengambil keputusan perusahaan. Karena berdasarkan dari pengalaman saya, kalau memang coaching ini diberikan kepada level di bawah ke level manager, ya, dan ternyata level atasnya itu tidak mau diberikan coaching, maka ini akan menjadi suatu permasalahan utama. Biasanya karena strategi pengambil keputusan akhirnya ujung-ujungnya di bosnya. Dan bosnya tidak mau ngerubah. Jadi coachingnya menjadi sia-sia. Dan ini makanya saya satu hal lagi. Ketika misalnya di dalam manajer yang diberikan coaching, berikan dia kuasa untuk bisa mengambil keputusan. Dan jangan lewat dari bosnya lagi. Yang kedua, kenali lebih dalam si pendamping. Kenali lebih dalam si coachnya. Karena kalau cuman Anda berlabel dari masalah merek aja bagusnya, dan label dari kemasan aja kelihatannya wah mahal, tapi ternyata dalamnya kosong, maka percumalah sesi coaching yang ada walaupun Anda membayar mahal. Yang ketiga, bangun ikatan, building rapport katanya di dalam pendampingan. Karena kalau misalnya Anda mau jangka panjang, Anda harus sama-sama menikmati prosesnya. Tidak bisa cuma salah satu yang menikmati. Karena dia menikmati hanya uangnya saja. Tidak bisa. Kalau bisa jangan menikmati lah, hidup aja lah. Nah, itu dia. Yang keempat adalah fokus tindakan dalam pendampingan. Jadi harus ada indikator yang ingin dicapai. Harus ada langkah-langkahnya. Jadi harus ada pergeseran. Harus ada pergerakan. Itulah yang dinamakan dengan coaching. Kalau yang disebut dengan yang namanya biasa saja, Anda cuma berjalan di tempat, bahkan itu bisa kita bilang mundur. Karena kalau misalnya Anda tidak jalan, yang lain maju, Anda sendirian yang akhirnya mundur. Nah, semoga ini semua bisa dapat pemirsa, dapat ambil, dapat manfaatkan, dan dapat memilih coachnya juga dengan baik. Amin. Iya, tapi jangan kecewa. Agak mengarah ya statementnya tadi ya. Iya, mengarah ke sini. Oke, pemirsa. Tapi namanya juga usaha, pemirsa. Namanya juga jualan. Iya, nah pemirsa, walaupun kita sudah berakhir di dalam episode kali ini, tapi bukan artinya ini berakhir pula perjumpaan kita. Kita masih dapat berjumpa lagi di dalam episode-episode berikutnya di dalam program yang namanya Beken. Maka Anda terus saksikan Beken, ya, karena program ini akan selalu membahas strategi bisnis dan juga komunikasi baik yang baru ingin menjalankan bisnisnya, yang ingin mengembangkan dan yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Dan terima kasih pada Coach Doni. Terima kasih Coach, sama-sama. Sukses, semangat selalu. Yes. Jangan lupa yel-yelnya ya. Yel. Baik pemirsa, itulah dari kami. Saya Rodi Francis atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.